Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Azizah, NIM 19045007. Di sini akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar, prinsip, dan peranan kepala sekolah dalam supervisi pendidikan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terdapat pengertian. Secara etimologis, yaitu bahasa Inggris, to supervise yaitu mengawasi, di mana supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, secara rasionalnya, alasan rasional mengapa supervisi itu penting, yaitu untuk perbaikan pengajaran dan pembelajaran. Adapun untuk mendukung proses belajar yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan ada di dalam sekolah dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem. Selanjutnya terdapat tujuan supervisi pendidikan, di mana yang pertama membantu guru-guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar, yang kedua membantu guru-guru menerjemahkan kurikulum ke dalam proses belajar mengajar, yang ketiga membantu guru-guru mengembangkan staf sekolah. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu terdapat fungsi. Nah, fungsi itu terdapat menjadi 3 bagian, yaitu fungsi pengawasan, fungsi kepemimpinan, dan fungsi pelaksanaan. Nah, yang pertama terdapat fungsi kepemimpinan, di mana dalam fungsi ini meningkatkan semangat kerja guru dan seluruh staf sekolah yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangannya. Yang kedua, mendorong aktivitas dan kreativitas serta dediksi seluruh personil sekolah. Yang ketiga, mendorong terciptanya suasana kondusif di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, menampung, melayani, dan mengkoordinir segala macam keluhan aparat pendidikan di sekolah tersebut dan berusaha membantu pemecahannya. Selanjutnya terdapat fungsi pengawasan, di mana dalam fungsi pengawasan itu mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah sehingga diketahui dengan jelas apakah tugas yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencananya atau tidak. Yang kedua, membantu perkembangan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya, termasuk kemajuan belajar siswa pada sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat kegiatan administrasi personil, administrasi material, administrasi kurikulum, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu terdapat fungsi pelaksanaan, di mana dalam fungsi ini melaksanakan tugas supervisi atau pengawasan dengan ketentuan yang berlaku, mengamankan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan, melaporkan hasil supervisi atau pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup supervisi. Ruang lingkup supervisi yang pertama supervisi pendidikan, di mana lebih menekankan kepada masalah akademik yaitu pembelajaran. Yang kedua supervisi administrasi, yaitu lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik. Yang ketiga supervisi lembaga, yaitu meningkatkan kinerja sekolah dengan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Nah, selanjutnya terdapat prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, terdapat prinsip ilmiah, di mana kegiatan supervisi ini dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu ditetapkan alat perekan data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan lainnya. Yang selanjutnya, setiap kegiatan supervisi itu dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Yang kedua, prinsip demokratis, di mana memberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip kerjasama, di mana mengembangkan usaha bersama menurut istilah sharing of idea, sharing of experience, di mana memberi support, mendorong stimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama dan aman. Selanjutnya prinsip konstruktif dan kreatif, di mana setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya. Nah, selanjutnya terdapat materi tentang peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan, itu terdapat 4, yaitu sebagai koordinator, konsultan, pemimpin, dan evaluator. Di mana sebagai koordinator itu mampu mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, dan berbagai kegiatan di antara guru-guru. Yang kedua yaitu konsultan, memberi bantuan dalam mengkonsultasi masalah yang dialami guru baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, pemimpin, yaitu dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat
mengembangkan kurikulum materi pembelajaran kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat, yaitu sebagai evaluator, di mana sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru menilai hasil dan proses belajar mengajar. Nah, itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.